ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah yang singkat pada siang hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah peristiwa mendebarkan setelah kematian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah seharusnya kita memandang kehidupan yang dijalani di dunia ini? Salah satu jawabannya adalah bahwa orang mukmin atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memandang kehidupan di dunia ini berjalan begitu sangat singkat. Orang beriman memandang kehidupan di dunia ini berjalan begitu sangat cepat. Sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah syair, al-hayat ma hiya illa qissatun qasiratun min turab ala turab ila turab summa hisabun fa thawabun aw iqab. Dalam sebuah syair pernah dikatakan bahwa kehidupan tidak ubahnya ibarat cerita pendek. Awalnya dari tanah, kemudian hidup di atas tanah, kemudian akan kembali ke tanah, lalu ditegakkan hisab, maka ia akan diberi pahala atau akan mendapatkan siksa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang hakikat kehidupan yang singkat ini. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat yang ke-64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwa Allah menceritakan tentang keadaan dunia, bahwa ia adalah tempat gurauan hati dan permainan badan, karena Allah menjadikannya sebagai hiasan dan tempat kesenangan. Ia pun akan sirna kemudian dengan cepat dan habis, sehingga tidaklah orang yang terlalu mencintainya kecuali
kecuali pasti dia akan menyesal. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadisnya ketika beliau menasihati sahabatnya Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah SAW? Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang musafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan hadis ini merupakan landasan agar manusia tidak memiliki angan-angan yang panjang ketika hidup di dunia ini. Dan orang yang beriman tidak sepantasnya kemudian menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian apa yang menjadikan perjalanan kehidupan dunia ini begitu sangat singkat? Apa yang menjadikan kehidupan di dunia ini, perjalanan di kehidupan dunia ini kemudian berjalan begitu sangat cepat? Hal itu terjadi hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah karena adanya kematian. Kematian datangnya tiba-tiba tanpa kenal waktu. Kematian datangnya tiba-tiba tanpa kenal tempat dan keadaan. Menimpa dari siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia anak kecil? Apakah dia remaja? Apakah dia dewasa maupun orang yang sudah lanjut usianya? Oleh karenanya dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185 Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sungguhnya setiap manusia, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah menegaskan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya maka kelak pasti akan menemui kamu. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 19 Allah menegaskan waja'at sakratul maut bil haqq, dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya. Maka seorang ulama yang bernama Sumaid bin Ajlan pernah mengatakan barang siapa yang menjadikan kematian atau yang menjadikan maut senantiasa ada di hadapan matanya, maka dia tidak akan pernah peduli dengan kesempitan dunia maupun keluasannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagi kita seorang mukmin bukanlah kematian yang kita takuti, melainkan apa yang akan terjadi setelahnya. Sebagaimana hal ini diakui sendiri oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Ketika itu beliau dipilih untuk memimpin satuan pasukan di samping dua sahabat lainnya yaitu Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib untuk bergerak ke Mu'tah. Maka ketika rombongan pasukan hendak berangkat, terlebih dahulu kemudian kaum muslimin berpamitan dengan mereka satu persatu. Dan ketika mereka menyalami Abdullah bin Rawahah, maka kemudian mereka melihatnya menangis dengan keras. Lalu ditanyakan kepada Abdullah bin Rawahah, kenapa engkau menangis wahai bin Rawahah? Maka kemudian dia menjawab, aku menangis bukan karena khawatir kehilangan dunia. Aku menangis bukan karena khawatir dengan kematian, melainkan aku menangis karena khawatir dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat yang ke-71. Apa ayat yang menjadikan Abdullah bin Rawahah kemudian sampai menangis? Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian hanya dengan kita semua bahwa bukan kematian yang kita takuti. Sebab kematian adalah sebuah kepastian yang akan kita alami. Namun yang kita takutkan apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang akan terjadi setelah kematian? Sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat akan pentingnya membekali diri untuk menghadapi hari setelah kematian. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang cerdas itu?
Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dad." Ketika Rasulullah ditanya siapakah orang beriman yang cerdas itu, maka Rasulullah mengatakan yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 3 tempat tinggal setelah kematian yang mendebarkan kita. Ada 3 tempat tinggal setelah kematian yang menjadikan kita kemudian khawatir, kemudian ketakutan. Ketakutan karena itu menentukan selamat atau tidaknya kita. Siapa yang bisa melewatinya dengan baik, maka besar kemungkinan kemudian ia akan berakhir dengan bahagia. Namun siapa yang kemudian melewatinya dengan berat, maka besar kemungkinan ia akan berakhir dengan celaka. Apa 3 tempat yang kemudian menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita setelah kematian? Yang pertama, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, adalah alam kubur. Alam kubur menjadi satu tempat yang membuat kita menjadi ketakutan dan kekhawatiran. Khawatir tentang kehidupan di alam kubur nantinya. Alam kubur adalah persinggahan pertama yang pasti akan dilalui manusia setelah kematiannya, yang begitu mendebarkan dan menakutkan karena kita tidak mengetahui apakah di sana nanti ketika masuk ke alam kubur, ketika masuk ke alam barzakh, kita akan mendapatkan nikmat atau justru mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau melewati kuburan, beliau ketika itu menangis. Setiap kali beliau melewati kuburan kemudian beliau menangis dengan keras seraya berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya akan lebih berat lagi." Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, tempat tinggal yang kemudian menjadi buat kita takut adalah hisab atau perhitungan amal. Hisab artinya perhitungan amal kita seorang hamba ketika di dunia yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Dan hisab di akhirat adalah peristiwa mendebarkan karena kita tidak tahu apakah kita termasuk yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang yasira, dengan hisab yang mudah, ataukah kita kemudian akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allah menjelaskan sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat hisab atas mereka. Kemudian yang ketiga yang terakhir, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tempat tinggal yang menjadi kekhawatiran kita adalah mizan atau tempat penimbangan amal kita. Mizan artinya adalah timbangan, dan yang akan ditimbang adalah amal perbuatan hamba saat di dunia. Yaumul mizan adalah hari penimbangan amal yang akan terjadi setelah kematian. Begitu mendebarkan karena kita tidak tahu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apakah kemudian kita termasuk orang ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan kita, amalan soleh kita yang akan jauh lebih berat, atau justru amal soleh kita menjadi sangat ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait timbangan amal ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh Muslim. Beliau mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Terkait dengan yaumul mizan atau hari ditimbangnya amal kita semua berharap tentu bahwa amal kebaikan yang kita lakukan akan jauh lebih berat daripada keburukan yang kita lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita agar ketika kita mengamalkan, kemudian amalan itu akan memperberat timbangan di mizan kelak. Apa itu? Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan.
Thaqilatani fil mizan, berat ketika ditimbang di mizan. Habibatani ila Rahman, dan kalimat itu dicintai oleh Allah ya Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah 3 tempat tinggal yang menjadi kekhawatiran bagi kita, yang menakutkan bagi kita. Karena ketika seorang hamba kemudian mampu melewati 3 tempat ini dengan baik, dengan mudah, maka bisa dipastikan bahwa kehidupannya kelak akan menjadi bahagia dan dia akan bisa bersama selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.